Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di belakang saya ini ada motor Vario 160. Kebenaran motor saya motor Vario 160 yang menggunakan rangka ESAP yang lagi ramai-ramainya di media sosial ya. Jadi ada yang karatan ataupun kropos bagian rangkanya. Saya akan cek bagian rangka motor saya apakah karatan ataupun kropos. Kita simak videonya guys. Oke teman-teman, inilah motor saya Honda Vario 160 yang sudah saya miliki selama 17 bulan. Jadi baru tahun kemarin saya membeli motor ini dengan cara kredit ya teman-teman. Dan ini masih ada 4 bulan lagi pembayaran teman-teman. Oke, langsung kita coba lihat cek kilometernya. Sudah sampai 9.620, belum sampai 10.000 ya teman-teman. Jadi saya emang jarang-jarang pakai motor ini, paling jauh sampai ke Kerawang ya teman-teman. Dan kita cek bodinya masih mulus ya teman-teman, masih tidak ada gores-gores yang besar, hanya gores pemakaian saja. Jadi kita akan cek bagian rangkanya apakah kropos atau karatan. Oke, di sini kita coba bongkar dulu untuk bodi-bodinya. Saya juga tidak terlalu mahir ya teman-teman, dan saya tidak begitu paham mengenai rangka. Saya hanya akan mengecek motor saya apakah masih bagus rangkanya atau sudah karatan ataupun kropos. Oke, ini sudah saya bongkar sebagian karena sebagiannya lagi keterbatasan kunci ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa bongkar semuanya. Toolsnya yang masih kurang atau saya tidak memiliki tools yang harus saya gunakan untuk membongkar semua bodinya. Oke, pertama saya cek di bagian dekat segitiganya teman-teman ya. Di sini kalau dilihat secara sekilas sedikit ya untuk karatnya. Ini ada di dalam segitiganya, terlihat warna coklat. Saya merekamnya tidak menggunakan flash ya teman-teman. Nanti saya akan coba merekam dengan menggunakan flash. Bedanya mungkin lebih terlihat. Dan ini ada bagian-bagian yang kotor ya teman-teman, entah karat ataupun hanya kotor saja. Dan saya coba melakukan dengan merekam menggunakan flash. Nah, di sini sangat terlihat ya teman-teman karatnya atau noda-noda coklat yang memang seperti karat ya teman-teman. Nah, di bagian sini tercampur dengan kotoran ya teman-teman, tapi saya tidak menemukan bagian yang kropos. Dan di bagian dasarnya juga saya tidak menemukan yang kropos. Mungkin ada noda-noda coklat kotor ataupun mungkin juga bisa karat ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya kita lihat, dan inilah ketemu ya teman-teman noda coklat, benih-benih cinta, mungkin bisa menjadi karat ya teman-teman. Ini kalau tidak segera diatasi mungkin bisa melebar atau meluas ya teman-teman. Nanti kita akan coba atasi, bagaimana caranya simak videonya ya teman-teman. Dan kita coba pukul. Nah, ini suaranya sangat enteng sekali ya teman-teman ya. Tidak seperti plat tebal ya teman-teman, terdengar seperti memang plat tipis ya teman-teman, mungkin sekitar 1 mili ya mungkin ya teman-teman. Nah, di bagian ini terlihat ya teman-teman noda-noda coklat yang sangat jelas dan tercampur dengan noda kotor ya teman-teman. Ini saya tidak bisa memastikan ya apakah memang karat ataupun hanya kotor. Nanti kita akan coba bersihkan terlebih dahulu. Tapi memang sebenarnya seperti karat ya teman-teman ya. Ini harus dibersihkan dan harus dicat lagi, di pilox minimal ya teman-teman, supaya tidak melebar. Ini bisa bahaya, bisa kropos seperti yang di video-video yang lagi viral. Dan saya coba lihat di bagian sampingnya ya teman-teman, di bawah kaki ya teman-teman. Di sini saya tidak menemukan yang kropos, tapi menemukan kotor dan sedikit coklat-coklat ya teman-teman di bagian paling bawah dan di antara sambungan las-lasannya.
sedikit noda-noda coklat, entah kotor ataupun karat. Nah, seperti ini teman-teman. Dan di bagian bawahnya ya teman-teman, kita akan cek di bagian bawahnya juga. Nah, di sini bercampur kotor juga ya teman-teman. Apakah karat ataupun kotor, tapi sedikit ya karatnya. Tidak keropos, masih belum keropos teman-teman. Tapi ini harus kita cegah supaya tidak melebar karat atau noda-noda coklatnya ya teman-teman. Dan ini di bagian belakangnya teman-teman, rangka belakangnya. Dan yang di bawahnya juga saya tidak menemukan yang keropos teman-teman, masih bagus lah ya, tidak keropos seperti yang di video-video viral ya teman-teman. Dan ini di bagian bawah joknya juga pipanya tidak keropos ya teman-teman, masih terlihat bagus, hanya kotor saja. Oke, kita akan coba gosok yang bagian karat-karatnya atau noda-noda coklatnya teman-teman. Di sini saya menggunakan serabut atau yang biasa dipakai buat cuci piring ya teman-teman. Saya gunakan serabut untuk menghilangkan yang kotornya. Dan setelah diserabut, kita gosok, noda-noda coklatnya memang terlihat hilang ya teman-teman, seperti hanya kotor saja. Tapi saya tidak tahu pasti apakah ini karat atau bukan. Tapi ini lebih mending ketika sebelum digosok ya teman-teman. Lihat ya teman-teman. Dan menurut saya weldingannya atau las-lasannya tidak rapi secara visual ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya menemukan cat yang terkelupas. Jadi saya coba gosok, memang catnya terkelupas. Jadi sebelum kita cat lagi atau kita pilok ya teman-teman, saya mengolesinya dengan thinner ya teman-teman, supaya nanti catnya lebih menempel atau pilox yang saya gunakan lebih menempel pada rangka yang akan kita semprot nanti ya teman-teman. Gunakan thinner supaya noda-noda coklatnya hilang terlebih dahulu. Jadi di bagian bawah ini yang sering sentuhan dengan air ya teman-teman. Nah, ini yang bagian tidak kalah penting ya teman-teman, bagian dalam dari rangka esafnya. Kita harus cek teman-teman apakah ada noda-noda coklat. Nah, dan terlihat di bagian dalamnya ada coklat-coklat yang seperti karat. Ini bahaya teman-teman kalau karatnya dari dalam tidak terlihat dan tidak bisa kita cegah ya teman-teman. Oke, saya akan coba mengakali mengusap bagian karatnya dengan kain dan juga thinner ya teman-teman. Tapi tidak bisa sampai ke semua bagian dalamnya, hanya yang terlihat saja. Saya akan coba usap menggunakan thinner dan kain, menghilangkan karatnya terlebih dahulu sebelum saya semprot. Dan di sini saya menggunakan obeng yang saya balut dengan kain, lalu saya celupkan ke thinner untuk menghilangkan noda-noda karatnya teman-teman. Sebelum disemprot sebaiknya digunakan thinner supaya catnya lebih menempel lagi. Dan kita coba lihat setelah kita gosok dengan thinner atau kita olesi dengan thinner, noda-noda karatnya di sini saya melihatnya hilang ya teman-teman, karena sudah dibersihkan dengan thinner. Jadi kita akan semprot supaya lebih menempel maksimal catnya. Kita akan semprot sedapatnya saja teman-teman. Saya tidak bisa menyemprot ke bagian dalam. Kalau bisa dilepas rangka esafnya, ini akan lebih bagus untuk proses pengecatannya ya teman-teman. Cuman saya akan menyemprot hanya dari luar saja. Dan setelah kering dari olesan thinner, saya langsung semprot di bagian bawah, karena di bagian ini seringkali terkena air, jadi harus diperhatikan. Nah, ini setelah saya semprot di bagian dalam rangka esafnya ya teman-teman, sudah
hilang nodanya, sudah tertutup dengan cat. Mudah-mudahan bisa mengurangi potensi keropos pada rangka ESAF-nya. Teman-teman bisa melihat ya, sudah tidak ada noda catnya atau noda karatnya. Dan saya lihat di sini sudah saya cat menggunakan pilox warna hitam. Sudah saya olesi sebelumnya dengan thinner. Hasilnya ya mudah-mudahan harapannya bisa bertahan lebih lama, lebih awet, dan tidak mudah keropos karena sudah dilapisi cat. Tapi catnya tidak anti karat ya teman-teman. Mungkin di kemudian hari nanti saya akan coba menggantinya atau mengecatnya dengan cat anti karat. Tapi sebelumnya saya harus membeli tools untuk membuka semua bodi Vario 160 ini. Oke teman-teman, terlihat ya sudah saya cat, sudah saya pilox ulang supaya mengurangi potensi keropos pada rangka ESAF Vario punya saya ini. Dan ini yang tadi karat yang cat mengelupas juga sudah tertutup ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bisa bertahan lama dan awet. Dan saya sebelumnya akan coba mengetok-ngetok bunyinya teman-teman, bandingkan dengan baja ringan, karena di beberapa video banyak komentar suaranya seperti baja ringan. Nah tapi setelah dicoba dengan baja ringan, jauh ya teman-teman, baja ringan terdengar lebih tipis. Kebenaran pagar saya menggunakan baja ringan. Oke teman-teman, ini saja sedikit tips untuk mengatasi masalah pada karatnya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.